dengan pengkotak-kotakan seperti itu, saya pikir sih memberikan keistimewaan pada golongan agama tertentu. Ya kalau menurut saya sudah tidak pro Pancasila ya. Nggak ada ruang, nggak ada tempat di Pancasila yang seperti itu. Oke, Pak Paul, kembali ke topik ya Pak ya. Ya, Tadi juga memang udah dibahas sama Pak Susu Kuda ya di channelnya. Untuk bagian yang mengenai apa komentarnya di, kalau nggak salah pas wawancara dengan Deddy ini ya Pak ya, Deddy Corbuzier kalau nggak salah itu. Ya itu sih ya kalau ditanggapi negatif oleh Anwar Abbas ya salah sendiri mengartikan yang itu, karena Pak Dudung dalam hal ini menurut saya sudah benar, sama seperti pendapat Pak Robert. Ya memang kalau memang Tuhan ya bukan orang gitu loh, ngapain harus diperbesar gitu loh, lebay sekali gitu kalau menurut saya Pak Anwar Abbas ini. Hal-hal kecil seperti itu semestinya nggak usahlah diperbesar gitu. Tapi khusus untuk yang kita bahas tadi di channelnya Pak Susu Kuda, ada kan pernyataannya Pak Dudung. Ya benar, kalau menurut saya sih jadi blunder gitu loh. Pernyataannya Pak Dudung membuat suatu pernyataan bahwa akan ada prioritas untuk masuk TNI dari apa ya, dari pesantren atau dari santri. Kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau dari pesantren ikut seleksi ya, tapi seleksi ya seleksi secara umum ya, sama seperti orang-orang umum. Karena itu kan kalau di pesantren ada setara dengan SLTA juga ya, yang untuk kelompok yang SLTA-nya ya, itu kan bisa ya. Ikut aja seleksi secara umum. Tapi kalau penyebutan prioritas ini, kalau saya sih menurut saya kurang pas ya, kurang cocok lah. Nah kita ini kan narasi-narasi begini ya dari petinggi-petinggi Polri, TNI. Kalau menurut saya harus ini juga Pak Paul, harus berhati-hati juga membuat narasi yang begini. Kalau yang narasi-narasi seperti ini kan ini jadi mempertajam apa ya, pengkotak-kotakan, jurang pemisah gitu loh. Jadi artinya seolah-olah dari mayoritas itu akan banyak hak istimewa, banyak hak-hak yang istimewa gitu loh, beda dengan yang dari yang lain yang non gitu. Ini kan kita dalam rangka sekarang membangun dan menghidupkan Pancasila yang selama ini ya bisa dikatakan redup lah di negara ini, di bangsa kita ini kan. Jadi ya ada baiknya juga mungkin ya ada sinergi antara ya petinggi-petinggi ABRI, petinggi TNI, Polri yang masih aktif dengan yang purnawirawan ya, yang masih nasionalis, yang masih cinta Pancasila gitu, kayak Pak Jenderal Tobing gitu kan. Ya kan agak kontradiktif, yang satu menumbuhkan jiwa semangat Pancasila, yang satu lagi menurut saya kurang ya, karena dengan pengkotak-kotakan seperti itu, saya pikir sih memberikan keistimewaan pada golongan agama tertentu. Ya kalau menurut saya sudah tidak pro Pancasila ya. Nggak ada ruang, nggak ada tempat di Pancasila yang seperti itu. Apa spesialnya kan gitu. Ini kan jadi nggak bagus gitu. Jadi pengkotakan itu makin terasa gitu. Kita kan sekarang lagi membangun bagaimana agar Pancasila ini bisa mempersatukan. Jadi ya inilah, hati-hati juga lah para petinggi ini kan narasi-narasi begini kan sangat berpengaruh besar ya Pak ya. Kalau menurut saya ya, jadi narasi-narasi dari terutama para petinggi TNI, Polri ya harus hati-hati lah Pak, jangan sampai kontradiktif dengan Pancasila gitu. Itu aja intinya kalau menurut saya Pak Paul. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya apa dampak positif negatif mungkin Pak Jenderal Tobing lebih tahu ya. Kalau saya melihat sih nggak ada positifnya kalau dibuat prioritas dari kelompok agama tertentu gitu loh, nggak ada positifnya, malah menina-bobokkan juga, buat mereka menina-bobokkan, jadi merasa nanti umatnya itu, oh kita dapat hak istimewa, kita begini, nggak perlu berlomba untuk menggali kemampuan gitu loh.
Jadi Mm-mm. mau Nina bobok kan juga gitu loh Pak, kalau dampak negatifnya buat mereka. Kalau secara keseluruhan, ya kalau menurut saya itu sudah tidak Pancasilais ya Pak ya. Mm-mm. Itu aja komentar saya. Terima kasih Pak Paul. Iya, setuju ya. Jadi jangan menina pupukan, cukup. Nah itu Indonesia itu apa ya? Saya merasa di Indonesia ini terlalu banyak retorika itu loh. Saya kok setuju ya Pak Luhut bilang ya, Luhut Binsar itu ya. Karena itu kebanyakan pakai ewu. Udah nggak zamannya lagi. Pakai ewu itu hanya untuk orang normal ya. Dengan orang normal kita perlu, tapi dengan khilafah nggak usah pakai ewu. Loh, cara berpikirnya udah beda kok dengan orang Nusantara kok. Pikirannya cara pikiran Arab. Anda kalau ngomong sama orang Arab pakai ewu dimakan sama mereka, bulat-bulat ditelan. Mereka nggak mau tahu kalau Anda susah. Pura-pura nggak tahu. Belgi, belaga gila. Serius. Wah, ini Pak Robert Paweng kan paling tahu tuh interaksi di sana di Amerika lebih kejam lagi mereka bodoh amat. Oh lagi minoritas mereka akan wow pura-pura aduh kita tertindas apa mau sembahyang ini nggak boleh tuh begitu mayoritas mereka teriak-teriak Allah Akbar sambil beda nggak bisa Anda pakai dengan paradigma Arab itu nggak akan masuk pakai itu hanya untuk paradigma Jawa kalau dia masih menjunjung tinggi budaya Jawa budaya Dayak budaya Batak budaya Nusantara maka pakai itu perlu sangat perlu. Justru di Belanda ini, ya, kalau saya cerita Jerman, nggak terlalu begitu. Tapi kalau yang pakai di Belanda ini memang harus diakui, ya. Pakai itu sangat tinggi sekali di Belanda ini. Toleransi, mawas diri. Anda kalau pakai mewah dikit, wah semua mata kan, ya. Pakai itu sangat tinggi di sini. Ya mereka kalau mau pulang aja, ya saya berapa kali kalau mau pulang, aduh nggak jadi pulang karena jangan ngomong terus. Karena mereka senang bersosialisasi. Ini mereka marah lockdown karena mereka nggak bisa pelukan, nggak bisa ketemu, nggak wah ribet pokoknya. Jadi mereka marah, stres. Mereka tuh orang-orang yang bersosialisasi yang ini ya, karena negaranya kecil kan. Jadi mereka senang kumpul-kumpul, senang di kafe, ya seneng macam-macam lah. Begitu lockdown mereka stres. Bukan karena nggak ada duitnya kan dikasih pemerintah. Siapa yang nggak seneng nganggur aja kasih duit. Masalah mereka nggak bisa bersosialisasi. Dan buat orang di sini tuh di Belanda itu penting. Pakai itu penting ya. Tetapi bukan berarti pakai terus mereka sungguh enggak. Mereka orangnya to the point. Tetapi dalam hal-hal tertentu mereka benar-benar pakai. Nah Indonesia beda. Dulu justru saya berpikir ya. Ini orang dulu ya orang waktu saya ditinggal di Indonesia dulu waktu kecil banyak orang pakai ya dan lihat kok baik juga ya saya melihat positif. Kenapa sekarang enggak ya? Di tengah jalan aja dulu ya kalau Anda pepet-pepetan terus begitu kenal akhirnya jadi sahabat. Di jalan itu ya Anda nggak sengaja serempetan begitu ya tabrakan sekalipun akhirnya jadi teman. Sekarang jangankan tabrakan Anda disalip aja bisa musuhan bisa bawa satu kampung. Namatin nggak Anda di Indonesia itu begitu? Saya tuh nyetir mobil tuh dari umur 12 tahun. Ya. Jadi saya tahu, saya nyetir mobil umur 12 tahun, saya sudah setir mobil. Saya udah punya SIM, coba umur 12 tahun geblek ya. Indonesia ini SIM-nya beli. Soalnya, umur 12 tahun saya sudah punya SIM saya. SIM mobil. Saya setir mobil dari usia 12 tahun, serius ya. Nah, itu kita kalau sampai di jalan, ada sesuatu gitu ya. Ya kita akhirnya teman, trek-trekan, motor, ya, akhirnya jadi teman. Sekarang, jangankan tabrakan, orang nyalip aja bisa jadi musuhan, satu kampung bisa gelut, bisa kelahi. Bingung, karena budayanya bukan budaya Barat itu, budaya Eropa tuh nggak begitu. Budaya di sini tuh nyetir mobil beda, aturan nyetir mobil di sini pun orang, ya sekalipun kita sudah aturannya, tetap kita ada namanya defense ya, artinya kalau nyetir mobil itu jangan agresif, kita defense aja. Kalau orang nyuduk ya kasih, kalau maksa dia nyelip gitu, mepet begitu ya, motong, ya kasih aja. Karena waktu dia motong, dia kena denda 100 euro. Begitu dia motong nggak pada tempatnya kan ada kamera. Setiap 500 meter kan itu
setiap 200 meter kan ada kamera tuh, ya kan? Jadi kalau dia motong sembarangan begitu, pokoknya dia motong berapa kali, motong 5 kali ya 500 euro. Mati-mati dah, pusing dah. Nggak bayar dicicil, bisa dicicil. 500 euro mumet ndase. Kalau di Indonesia damai 50.000, SIM-nya aja murah. Di sini bikin SIM 3.000 euro itu 50 juta. Di Indonesia bikin SIM berapa? 1 juta, beli selesai. Berangkat pagi, siang sudah pulang bawa SIM 1 juta. Di sini kelar hidup lu di 50 juta harganya SIM. Pusing ya, pusing ya. Karena itu EU pakai EU tadi, Pak Dudung sebenarnya saya salah ya. Saya kok nggak setuju Pak Dudung itu tadi ya. Langsung to the point aja. Kita kan memang lagi melakukan pendidikan. Ya kan, kita sedang melakukan pendidikan terhadap masyarakat.